Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama malam hari ini kita naikkan pujian dan syukur kita. Saya percaya bahwa sepanjang hari ini Tuhan sudah menyertai setiap langkah dan hidup kita. Sebab itu mari bersama-sama malam hari ini kita mau bawa setiap ucapan syukur. Kami menaikkan setiap doa kami malam hari ini di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu atas hidup kami. Terima kasih untuk semua yang Tuhan kerjakan atas hidup kami sampai hari ini. Malam hari ini sama-sama kami mau menikmati kasih dan hadirat-Mu Tuhan. Kami datang mengucap syukur untuk semua pertolongan lepas pertolongan yang Tuhan nyatakan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Segala pujian bagi-Mu. Terima kasih. Engkau yang tak pernah meninggalkan, Kau yang selalu ada. Kami datang bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ini setiap hati kami mau katakan, sedalamnya hatiku pun tahu, Engkau tahu Tuhan, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu, Engkau tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Terima kasih Tuhan. Di dalam kesesakan, amin, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Mari bersama naikkan pujian-Mu. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu, Engkau tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Terima kasih Tuhan. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Sama-sama mari naikkan pujian bersama. Haleluya, haleluya. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Engkau yang tidak pernah meninggalkan setiap kami ya Tuhan. Senantiasa Engkau menyertai setiap langkah kami. Setiap hari kami melihat perbuatan-Mu yang ajaib atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Segala pujian bagi-Mu. Mari bersama Bapak Ibu Saudara terkasih, angkat hati-Mu. Engkau yang mengalami kebaikan Tuhan, Engkau yang mengalami pertolongan Tuhan. Angkat hati-Mu, mari sembah. Ku menyembah-Mu, Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus.
kasih ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Malam hari ini kami mau menaikkan ucapan syukur kami. Terima kasih untuk semua yang Tuhan kerjakan atas hidup kami. Kami melihat perbuatan-Mu yang ajaib atas hidup kami sampai hari ini. Engkau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Seperti Bapa saya anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, katakan rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Mari dengan sungguh katakan, seperti Bapa sayang anaknya, terima kasih Tuhan. Demikianlah Kau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Lagi bersama kami menaikkan pujian dan syukur kami, sebab oleh karena kasih setia-Mu Tuhan tak pernah berhenti. Kemurahan lepas kemurahan kami terima daripada Tuhan. Setiap hari kami melihat kuasa-Mu bekerja atas hidup kami. Oh, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami mau menikmati kasih anugerah-Mu atas hidup kami. Segala puji yang bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebab kami percaya tidak ada yang mustahil di dalam Engkau Tuhan. Amin. Engkaulah jawaban hidup, kehidupan setiap kami. Mungkin yang gak pernah kami pikir dan gak pernah kami lihat, Tuhan sediakan buat kami. Kami percaya Tuhan, setiap janji-Mu iya dan amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar malam hari ini hadirat-Mu memenuhi setiap kami umat-Mu Tuhan. Jemaat-Mu ya Tuhan, mesbah doa malam hari ini. Hadirat-Mu mengalir
setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih. Biar kami merasakan dekapan-Mu, kami menikmati perjumpaan pribadi dengan Engkau Tuhan malam ini. Your praise and Lord, hadirat-Mu Tuhan. Ya, Holy Spirit, Roh Kudus. Oh, Jesus, Jesus. Yes. Makasih Tuhan, terima kasih. Makasih Yesus. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari dengan iman-Mu naikkan penyembahan-Mu. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi Tuhan. Semua mungkin bagimu. Hanya Engkau Tuhan jawaban kami. Yes, Jesus, jawaban hidupku yang tak pernah kami lihat, yang tak pernah kulihat, dan tak pernah kami pikirkan, kupikirkan. Itu yang Tuhan sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat, dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Sungguh tiada yang mustahil bagimu Tuhan, tiada yang tak mungkin bagimu. Yesus, Raja di atas segala raja, yang memerintah hidup kami, pusat penyembahan kami. Hanya nama Yesus, nama di atas segala nama. Ditinggikan Engkau Tuhan, layak disembah, dipuji
tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari dengan segenap hatimu naikkan pujian ini. Tinggikan dirimu, ditinggikan Engkau Tuhan di tempat ini. Yesus, ya Tuhan, Kaulah pusat penyembahan kami. Oh Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan nama-Mu, dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Ditinggikan Engkau Tuhan, diagungkan nama-Mu Yesus, segala puji, segala hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan bagi nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan masih pertemukan kami di Mezbah Doa. Biarlah Tuhan hati kami terus haus akan Engkau, rindu akan kebenaran firman-Mu. Berapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin, amin. Iya, shalom saudara, kita berjumpa kembali di Mezbah Doa malam hari ini. Dan saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Iya, saat ini saya sedang berada di Toraja, di Tanah Toraja, di Hotel Misliana tepatnya. Ini hotel yang indah saudara, karena kami ada pelayanan seminar hamba-hamba Tuhan di Toraja dan kemarin di Makassar.
Ya, sudah selesai di Makassar 2 hari. Puji Tuhan, ada ratusan hamba Tuhan serta ribuan orang yang datang mengikuti KKR. Dan hari ini saya di Toraja 2 hari ke depan, saudara. Ya, ada 1.000 lebih hamba Tuhan yang berkumpul dari 30 denominasi gereja. Kami bersatu, ya ini waktunya bukan kita lagi saling menjelekan satu gereja satu dengan yang lain. Tapi ini waktunya kita bergerak bersama sebagai tubuh Kristus untuk memenangkan jiwa-jiwa. Saudara doakan, 2 hari ke depan saya masih ada di Toraja, nanti besok juga masih ada KKR, hari ini seminar dan KKR. Biarlah Tuhan selalu menopang kita semua, terutama para hamba-hamba Tuhan. Kita bergerak bersama, bangkit ya untuk memenangkan jiwa. Bukan lagi untuk persaingan ya, gereja mana yang lebih besar, gereja mana yang lebih bagus, gereja mana yang lebih ya baik, tetapi Kristuslah yang terbaik buat setiap gereja. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya akan bacakan kesaksian terlebih dahulu. Shalom Ibu Debbie, saya mau bersaksi dan berbagi kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup saya. Saya sekarang berumur 53 tahun, saya punya 2 putri ya, dan umur 22 dan 19 tahun. Pada Januari 2020 tanpa ada keluhan apa-apa, tidak sengaja ada benjolan yang muncul di payudara saya. Kebetulan ada acara keluarga kumpul-kumpul, jadi saya didorong oleh saudara-saudara saya agar segera periksakan diri ke dokter. Dari awal Tuhan sudah mengatur segalanya untuk saya. Saya berangkat ke Penang, tapi tidak ketemu dengan dokter yang sreg dengan hati saya. Terus akhirnya saya lanjut ke Kuala Lumpur, dan benar di sana saya dapati dokter yang tepat untuk menangani saya. Saya lalu dioperasi bulan Februari dan hasil biopsinya saya mengalami kanker stadium 1A. Kanker ya, payudara stadium 1A. Dokter katakan baik sekali, sudah ketahuan, sangat dini, tepat pada waktunya. Setelah 2 minggu saya dirawat, akhirnya saya dan ibu saya pulang ke Surabaya. Covid sudah mulai marak pada waktu itu dan Malaysia sudah lockdown. Sampai sekarang bolak-balik belum habis-habis pandemi ini. Tapi saya bersyukur sudah sempat lewat tahap 2 dan yang terpenting dalam pengobatan saya. Saya di kemo di Surabaya sebelum bisa balik ke Kuala Lumpur, hanya info per telepon saja, lewat telepon. Saya lewati masa-masa yang berat, hampir tidak tertahankan selama masa kemo. Pada saat-saat saya hampir putus asa, ada teman yang mengajak untuk ikut ibadah mesbah doa Ibu Debbie lewat YouTube. Bahkan sejak saat itu sampai sekarang hari ini saya tidak pernah absen. Saya mengikuti dengan doa dan firman Tuhan yang dikuatkan, dihiburkan dan disembuhkan. Walaupun ada pergumulan pada suatu saat ya, setelah selesai dibersihkan kemo, saya jatuh pingsan. Disuruh dokter saya MRI, kepala terdapat benjolan, tapi tidak bisa dibiopsi yang di kepala. Saya terus berdoa, saya terus ikut ibadah di YouTube bersama dengan ibu, doa malam. Lalu akhirnya saya MRI kepala yang kedua, benjolannya itu ternyata mengecil. Juga pada saat di PET scan dan hasilnya seluruh tubuh saya bersih dari kanker. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan, praise God. Saya tahu ini semua Tuhan izinkan sebagai pencobaan yang terjadi dalam hidup saya agar saya sadar dan lebih lagi patuh dan hidup dekat dan berharap hanya kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara ya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus ya, Tuhan baik dan sungguh baik, luar biasa dalam hidup saya, juga semua saudara-saudaraku seiman. Terima kasih juga buat Ibu Debbie yang telah dipakai Tuhan dengan heran. Dan Tuhan memberkati ibu, sekeluarga serta penginjilannya terus diberkati Tuhan. Amin, amin, amin. Puji Tuhan ya, ibu sudah mengalami kesembuhan, memang melalui proses tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Iya, baik, hari ini kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan saudara, sudah sampai di Imamat pasal yang ke-19. Judul perikopnya di sana kudusnya hidup. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakanlah kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus.
Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari Sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Tuhan menyuruh kepada Musa untuk menyuruh segenap jemaat Israel, orang Israel supaya hidup kudus. Kenapa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang kudus. Kenapa kita harus hidup kudus, jauh dari dosa, kenajisan, percabulan, amarah, kebencian, iri hati, serta semua dosa-dosa lain? Karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Kita tidak mungkin bisa dekat dengan Tuhan kalau ada dosa. Makanya Tuhan berkata kepada Musa, suruh segenap jemaat Israel hidup dalam kekudusan, jauh dari dosa, sebab ya Dia adalah Allah yang kudus. Jadi saudara, hati-hati dengan pengajaran-pengajaran sekarang yang berkata dosa itu tidak ada. Wah, dosa itu ya sudah diampuni. Jadi kita ini mau hidup kayak apapun tetap masuk surga. Hati-hati saudara. Sekarang banyak pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Ya, Tuhan adalah Tuhan yang kudus, sehingga kita harus dan Tuhan menyuruh untuk kita jauh dari dosa, ya. Kenapa? Karena Dia Allah yang kudus. Kita nggak bisa dekat dengan Dia kalau kita tidak kudus. Lalu dikatakan, ya, setiap orang di antara kamu harus menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari Sabat. Akulah Tuhan Allahmu. Kita disuruh menghormati orang tua kita, memelihara mereka, ayah dan ibu kita. Ya, jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka dan menelantarkan orang tua kita, saudara, ya, terutama di masa tua mereka. Ayat yang keempat, janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Jangan berpaling dari Tuhan, ya, apalagi bikin patung-patung sesembahan, dewa-dewa tuangan. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Ketika membawa korban persembahan, harus mengikuti tata cara yang sudah Tuhan atur supaya persembahan itu berkenan. Ya, bagaimana caranya? Hari-hari ini kita harus hidup kudus supaya apa yang kita bawa kepada Tuhan berkenan. Dan haruslah itu dimakan pada hari mempersembahkannya atau boleh juga pada keesokan harinya. Tetapi apa yang tinggal sampai hari yang ketiga haruslah dibakar habis. Jikalau dimakan juga pada hari yang ketiga, maka itu menjadi sesuatu yang jijik dan Tuhan tidak berkenan akan orang itu. Siapa yang memakannya akan menanggung kesalahannya sendiri karena ia telah melanggar kekudusan, persembahan kudus yang kepada Tuhan. Nyawa orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang-orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Diajari kepada mereka, kalau mereka panen jangan diambil semua. Yang jatuh biarkan di situ. Nanti orang miskin datang diambil sama orang yang miskin. Artinya apa, saudara? Dalam hidup ini kita harus berbagi. Ya, lihat orang di sekelilingmu yang berkesusahan. Jangan kau nikmati sendiri uangmu. Jangan kau makan sendiri apa yang kau dapat, berkat-berkatmu. Karena di situ ada hak-hak orang miskin. Berbagi, saudara. Ya, berbagi dengan orang-orang lain, ya, supaya jangan engkau tamak, rakus, menghabiskan semua uang untuk keinginan daging, beli semua yang kita mau, apa yang kita suka. Ingat, ya, satu saat Tuhan akan meminta pertanggungan jawab atas semua harta yang Tuhan titipkan kepada kita. Jangan dinikmati sendiri hartamu, berbagi dengan orang susah, saudara, ya. Dikatakan di sana, janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Jangan mencuri, jangan berbohong, jangan berdusta. Tuhan benci kepada orang yang suka bohong, suka dusta, bertobat, ya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Apalagi bersumpah demi Tuhan, ya. Janganlah engkau memerah sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seseorang pekerja harian sampai besok harinya. Jadi jangan menahan upah pegawaimu. Ya, kalau bayarannya per hari, ya selesaikan hari itu. Ya, tahan gaji orang itu berbahaya, saudara. Tuhan tidak suka, ya. Apapun kita belajar untuk tepat pada waktunya membayar. Janganlah kau kutuki orang tuli di depan orang buta. Janganlah kau taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan, ya. Lihat orang-orang berkekurangan.
Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan, janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Ya, kita berdoa juga yang terjadi di bangsa kita hari-hari ini, kebenaran semakin dimunculkan. Ya, tidak boleh berpihak, keadilan ada walaupun dia mau orang jenderal, mau bos, pejabat. Ya, kalau salah harus dihukum, saudara. Kita berdoa supaya bangsa ini juga ada kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Jangan menyebarkan fitnah, artinya kabar yang belum tentu benar. Ya, tidak boleh, saudara. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Jangan membenci saudaramu, dan janganlah, saudara, dikatakan engkau harus berterus terang menegur dia. Jadi daripada kita benci orang, lebih baik kita terus terang kasih tahu, saya itu nggak suka loh kalau kamu gini. Ya udah, yang penting kita berterus terang daripada kita kepahitan di hati, tapi nggak pernah ngomong sama orangnya. Ya, bertobat, saudara, karena itu akan mendatangkan dosa kepada dirimu sendiri dan juga ya karena orang lain itu. Ayat 18, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, akulah Tuhan. Jangan balas dendam, ya, tidak boleh membalas yang jahat dengan yang jahat. Biar Tuhanlah yang membalas. Kita ini ya harus mengakui Tuhan dalam hidup kita. 19, kamu harus berpegang pada ketetapanku, janganlah kawinkan dua jenis ternak, dan janganlah taburi ladangmu dengan dua jenis benih, dan janganlah pakai pakaian yang dibuat daripada dua jenis bahan. Ya, apabila seorang laki-laki bersetubuh dengan seorang perempuan, yakni seorang budak perempuan yang ada di bawah kuasa laki-laki lain, tetapi yang tidak pernah ditebus dan tidak juga diberi surat tanda merdeka, maka perbuatan itu haruslah dihukum. Tetapi janganlah keduanya dihukum mati, karena perempuan itu belum dimerdekakan. Jadi kalau ada budak, ya, lalu dilecehkan, saudara, tapi budak itu tidak dibebaskan, ya, hanya untuk dimanfaatkan, maka itu kekejian. Ya, Tuhan mau kalau memang engkau ya mencintai, ya dimerdekakan dan ambillah dia sebagai istri, jangan sampai hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Laki-laki itu membawa tebusan salahnya kepada Tuhan ke pintu kemah pertemuan, yakni seekor domba jantan sebagai korban penebus salah. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu dengan domba jantan, korban penebus salah di hadapan Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia beroleh pengampunan dari dosanya itu. Apabila kamu sudah masuk ke negeri itu dan menanam bermacam-macam pohon buah-buahan, janganlah kamu memetik buahnya selama 3 tahun dan jangan memakannya. Tetapi pada tahun yang keempat, haruslah segala buahnya menjadi persembahan kudus sebagai puji-pujian bagi Tuhan. Barulah pada tahun yang kelima kamu boleh memakan buahnya supaya hasilnya ditambah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu memakan sesuatu yang darahnya masih ada. Janganlah kamu melakukan telaah atau ramalan. Jadi dilarang memakan sesuatu yang masih berdarah, saudara. Apalagi orang yang suka makan darah, ya. Kita sudah bahas darah itu banyak penyakitnya. Ya, jadi jangan juga melakukan telaah atau ramalan. Yang suka ramal-ramal bertobat. Janganlah kamu mencukur tepi rambut kepalamu berkeliling dan janganlah engkau merusakkan tepi janggutmu. Janganlah kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati dan janganlah merajah tanda-tanda pada kulitmu. Akulah Tuhan. Tato. Ya, jangan menggores-gores tubuh. Ya, dan jangan membuat tanda-tanda pada kulitmu, ya. Jangan bikin tato, saudara, ya. Janganlah engkau merusak kesucian anak perempuan dengan menjadikan dia perempuan sundal, supaya negeri itu jangan melakukan persundalan, sehingga negeri itu penuh dengan perbuatan mesum. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku, akulah Tuhan. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan dan engkau harus menaruh hormat kepada orang tua dan engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Menghormati orang tua, saudara, ya.
Apabila seorang asing tinggal padamu di negeri, janganlah kamu menindas dia. Orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli di antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan, mengenakan ukuran timbangan dan sukatan. Neraca yang betul, batu timbangan yang betul, eva yang betul, dan hin yang betul haruslah kamu pakai. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku serta melakukan semuanya itu. Akulah Tuhan. Jadi semua kita lihat sini Tuhan mengatur agar bangsa itu hidup kudus. Kalau jualan jangan pakai timbangan palsu. Ya, timbang yang benar 1 kilo, ya timbangan 1 kilo. Karena Tuhan mengasihi orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Baik, kita akhiri Imamat 19 dan besok kita akan masuk Imamat 20. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa, hamba mengucap syukur buat umat-Mu yang setia, anak-anak-Mu yang setia berdoa di mesbah doa, memberkati kehidupan mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan, semua pergumulan mereka Tuhan turut menjadi jawaban. Yang bergumul dengan hutang piutang, ingin menjual aset, yang bergumul dengan pemulihan rumah tangga, kesehatan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan lepaskan semua yang terikat dengan kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, kepahitan, dendam, amarah, ketakutan, kekhawatiran kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Yang terikat dengan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba kami tolak dalam nama Yesus. Kami percaya hari ini Tuhan, ampuni dosa kami, sembuhkan sakit kami. Mari letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit, berkatakan dalam nama Yesus, aku terima kesembuhan yang dari Tuhan. Ampuni dosa pelanggaranku. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke Tuhan melawat. Bapak Presiden Jokowi taruh roh takut akan Tuhan, sehingga semua kebenaran-kebenaran akan terungkap. Berkati TNI Polri, mereka boleh sungguh-sungguh menjadi lembaga yang membawa keadilan di atas bangsa kami, menjaga ketentraman bagi rakyatnya Tuhan. Kami berdoa biarlah kebenaran Tuhan ditegakkan atas bangsa ini. Semua yang bersalah pasti akan dihukum, karena Tuhan yang mencintai keadilan. Berkati bangsa ini Bapa, orang-orangnya, rakyatnya boleh bertobat kembali kepada jalan yang benar. Semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa juga Tuhan memberkati. Mereka yang terus setia mencari wajah-Mu, biarlah Tuhan juga memberkati. Terima kasih buat malam ini kami mengangkat tangan kami menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidup-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu. Turunlah kiranya berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai malam ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Iya, dari Miss Liana Hotel Toraja saya mengucapkan shalom dan Tuhan memberkati.